Selamat datang di Bisa Kimia, tempat di mana sains bertemu kenyataan, dan kenyataan seringkali tidak seindah brosur iklan. Kita sering berpikir bahaya itu datang dari narkoba, dari zat ilegal, dari hal-hal yang sulit didapat. Tapi, bagaimana kalau racunnya selalu ada di depan mata? Bukan di laboratorium, bukan di jalanan, tapi di rak obat warung di depan rumahmu. Disclaimer: video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan peningkatan kesadaran. Kami tidak menganjurkan penggunaan obat di luar pengawasan medis. Gunakan informasi ini dengan bijak. Awal dari sesuatu yang biasa, di Indonesia, obat warung adalah hal yang sangat biasa. Kepala pusing, beli paracetamol. Batuk, beli sirup di minimarket. Flu, nyeri, demam, semuanya bisa diobati sendiri. Dan itu sah-sah saja. Karena memang, sistem kita dirancang agar masyarakat bisa menolong dirinya sendiri. Tapi masalahnya muncul ketika sesuatu yang biasa jadi kebiasaan. Ketika tubuhmu mulai bicara pelan, butuh lagi, satu lagi, biar cepat sembuh. Dan tanpa sadar, yang kamu kira obat, mulai jadi racun. Dextrometorphan, si sirup batuk yang bikin tenang. Salah satu contoh paling umum adalah dextrometorphan, bahan aktif di banyak sirup batuk. Awalnya, ini adalah penemuan besar. Dextrometorphan menekan refleks batuk tanpa membuat ketagihan seperti morfin. Tapi di dosis tinggi, zat ini memengaruhi reseptor NMDA di otak. Bagian yang juga bereaksi terhadap zat halusinogen seperti ketamin. Artinya, dalam jumlah besar, sirup batuk ini bisa membuat seseorang merasa melayang, berhalusinasi, dan kehilangan kontrol tubuh. Di internet, efek ini bahkan punya nama sendiri, robot tripping. Dan yang mengerikan, efeknya bisa muncul hanya dari obat yang dijual bebas. Paracetamol, penyelamat yang bisa jadi pembunuh. Paracetamol atau acetaminophen adalah salah satu obat paling sering digunakan di dunia. Kita menganggapnya aman karena dijual tanpa resep dan digunakan setiap hari. Tapi tubuh punya batas. Dalam dosis tinggi, paracetamol bisa menghancurkan hati, liver, dengan sangat cepat. Efeknya tidak langsung, tapi mematikan. Beberapa jam pertama mungkin terasa biasa. Tapi setelah itu, sel-sel hati mulai gagal, tubuh kehilangan kemampuan menetralisir racun, dan seseorang bisa meninggal dalam waktu 24 jam. Semuanya berawal dari minum 2 kali lipat biar cepat sembuh. Kombinasi berbahaya yang sering diremehkan. Masalah terbesar dari obat warung bukan cuma dosis, tapi kombinasi. Orang sering mencampur obat pereda nyeri, obat flu, dan obat tidur tanpa tahu bahwa semuanya punya zat aktif yang mirip. Efeknya bisa tumpang tindih. Hati bekerja 2 kali lipat. Sistem saraf ditekan tanpa sadar. Dan ketika efek samping muncul, orang mengira itu cuma masuk angin. Padahal itu sinyal tubuh yang sedang berjuang melawan overdosis ringan. Kenapa kita mudah terjebak? Kita tumbuh di budaya obat sama dengan solusi cepat. Sakit sedikit, cari pil. Capek sedikit, cari stimulan. Sedih sedikit, cari penenang. Kita lupa bahwa tubuh butuh waktu, dan sains bukan sulap. Karena ketika sains dipakai tanpa pengetahuan, hasilnya bukan kesembuhan, tapi kerusakan. Data dan fakta. Menurut data World Health Organization,
lebih dari 30% kasus keracunan di dunia disebabkan oleh penyalahgunaan obat bebas. Di Indonesia sendiri, kasus overdosis ringan akibat kombinasi obat warung terus meningkat setiap tahun. Dan yang paling sering terdampak, remaja dan anak muda yang hanya ingin cepat sembuh atau mau coba-coba. Obat tidak pernah salah. Yang salah adalah cara kita memperlakukannya. Di dunia modern, kita dikelilingi racun, tapi dalam dosis kecil dan nama yang indah. Dan terkadang, yang paling berbahaya bukan racunnya, tapi rasa percaya diri bahwa kita bisa mengendalikannya. Kamu sedang menonton Bisa Kimia, tempat kita belajar bahwa kimia bukan cuma soal reaksi, tapi juga tentang manusia dan pilihan-pilihan kecil yang membentuk hidupnya.